Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Tri Juliana, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi dalam supervisi pendidikan. Di dalam komunikasi dalam supervisi pendidikan terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi dalam supervisi pendidikan. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi. Yang ketiga, hambatan komunikasi. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Yaitu pengertian komunikasi dalam supervisi pendidikan. Pengertian komunikasi. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, communication, berasal dari kata komunis yang berarti sama. Dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan oleh orang lain kepadanya, maka komunikasi akan berlangsung. Sedangkan secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dan dari pengertian itu, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara tulis ataupun lisan. Komunikasi dalam pendidikan merupakan komunikasi ataupun interaksi yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Bahkan, ia sangat besar peranannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang bersangkutan. Pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Tinjau dari sisi morfologisnya, supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk kata. Supervisi terdiri dari 2 kata, yakni kata super yang berarti atas atau lebih, dan visi yang berarti lihat, titik, atau awasi. Supervisor atau pengawas dianggap jabatan yang secara ideal diduduki oleh seseorang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Kelebihan dan keunggulan bukan saja dari segi kedudukan, melainkan dari segi skill yang dimilikinya juga. Pendidikan secara umum ialah kegiatan untuk memantau dan mengawasi kinerja staf atau guru di sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar mereka dapat bekerja secara profesional dan mutu kinerjanya meningkat. Komunikasi merupakan bagian yang pokok dari kehidupan manusia. Untuk itu, mereka selalu hidup berkelompok dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, hilangnya komunikasi berarti hilang pula hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi yang baik akan membawa interaksi yang baik pula. Artinya, komunikasi yang buruk akan menimbulkan jurang komunikasi, dan bahkan tidak jarang terjadi komunikasi yang salah, yang dapat menghambat perkembangan dirinya, merusak hubungannya dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Dalam dunia pendidikan, dikenal kegiatan supervisi. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas supervisi terhadap pihak yang disupervisi. Pelaksanaan supervisi tidak akan terlepas dengan kegiatan komunikasi, karena hakikat supervisi adalah menciptakan kondisi belajar yang peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Kondisi belajar yang lebih baik dapat diciptakan apabila komunikasi antara supervisor dengan pihak yang disupervisi berjalan lancar. Tentu saja, komunikasi yang dimaksud adalah bahwa komunikasi yang disampaikan oleh supervisor dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang disupervisi, dan begitu pula sebaliknya, informasi yang disampaikan oleh pihak yang disupervisi dapat dipahami oleh pihak supervisor. Dengan demikian, kondisi belajar yang diharapkan oleh kedua belah pihak, supervisor dan pihak yang disupervisi, dapat terwujud.
Namun demikian, keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh supervisor dan pihak yang disupervisi dalam melaksanakan komunikasi. Untuk itu, selanjutnya tentang bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi personal. Komunikasi personal terdiri dari komunikasi interpersonal dan komunikasi antar personal atau interpersonal. Komunikasi personal atau komunikasi pribadi merupakan komunikasi seputar diri sendiri, diri kita sendiri. Biasanya, komunikasi jenis ini dilakukan ketika sedang melakukan perenungan, perencanaan, dan penilaian pada diri sendiri. Artinya, seperti kita sedang melamun, merenungkan, intinya berbicara kepada diri kita sendiri. Hal tersebut membentuk landasan-landasan bagi tanggapan, motivasi, dan komunikasi kita dengan orang lain atau beberapa faktor yang ada di dalam lingkungan. Yang kedua, komunikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok terbagi menjadi dua, ada komunikasi kelompok kecil dan ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil terdiri dari ceramah, forum, diskusi, dan seminar. Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang jumlahnya cukup kecil hingga semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai pengirim ataupun penerima. Yang penting untuk diingat adalah bahwa setiap anggota harus berfungsi sebagai sumber maupun penerima dengan relatif mudah. Para anggota kelompok harus dihubungkan satu sama lain dengan beberapa cara. Orang-orang di dalam gedung bioskop bukan merupakan kelompok, karena di antara mereka tidak ada hubungan satu sama lain. Anggota kelompok harus ada beberapa tujuan yang sama. Hal ini tidak berarti bahwa semua anggota harus mempunyai tujuan yang persis sama untuk menjadi anggota kelompok. Dan para anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur yang terorganisasi. Pada strukturnya ketat, maka kelompok akan berfungsi menurut prosedur tertentu, di mana setiap komentar harus mengikuti aturan yang tertulis. Yang kedua, komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar terdiri dari kampanye. Kelompok besar adalah sekelompok komunikan yang karena jumlahnya yang banyak dalam situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Komunikasi kelompok besar adalah komunikasi yang ditujukan kepada afeksi atau perasaan. Komunikasi dan prosesnya berlangsung secara linear. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam komunikasi kelompok besar, kontak pribadi sulit dilakukan, tidak seperti komunikasi pada kelompok kecil. Komunikator dalam komunikasi kelompok besar cenderung hanya membakar emosi komunikannya dan tanggapannya bersifat emosional. Contoh komunikasi kelompok besar adalah kongres dari sebuah organisasi yang bersifat formal dan kampanye di lapangan yang bersifat non-formal. Komunikasi organisasi atau organization communication. Komunikasi organisasi sangat penting dan layak untuk dipelajari, karena sekarang ini banyak yang tertarik dan memberi perhatian kepadanya, guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi, baik organisasi komersial seperti lembaga bisnis dan industri ataupun organisasi-organisasi sosial seperti lembaga rumah sakit maupun institusi pendidikan. Yang terakhir, komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar melalui media cetak, surat kabar, majalah, elektronik, radio, dan televisi, sehingga pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat. Pesan yang disampaikan melalui media massa merupakan produk dan komoditi yang mempunyai nilai tukar serta acuan simbolik yang mempunyai nilai guna. Yang ketiga, hambatan komunikasi. Apa saja sih hambatan komunikasi itu? Nah, hambatan komunikasi itu yang pertama, gangguan atau noise.
Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi, yang menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan yang disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Seperti contohnya, gangguan suara ganda atau interferensi pada pesawat radio, gambar meliuk-liuk atau berubah-ubah pada layar televisi, huruf yang tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau terbalik atau halaman yang sobek pada surat kabar. Sedangkan gangguan semantik adalah jenis gangguan yang bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Gangguan semantik ini tersaring ke dalam pesan, istilah, atau konsep yang terdapat pada komunikator, maka akan lebih banyak gangguan semantik dalam pesannya. Gangguan semantik terjadi dalam sebuah pengertian. Artinya, gangguan semantik ini salah mengartikan kata atau informasi yang disampaikan, salah mengartikan informasi. Nah, hambatan komunikasi yang kedua yaitu kepentingan atau interest. Interest atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Orang akan memperhatikan perasaan yang ada hubungannya dengan kepentingannya sendiri. Kepentingan bukan hanya mempengaruhi perhatian kita saja, tapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, pikiran dan tingkah laku kita merupakan sikap reaktif terhadap segala perangsang yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan sesuatu kepentingan. Artinya, kepentingan ini akan membuat seseorang hanya akan mendengarkan apa saja yang berkaitan dengan dirinya, dan jika tidak ada kaitannya dengan dirinya, dia tidak akan mau mendengarkan. Ketiga adalah motivasi terpendam. Motivation atau motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, kebutuhan dan kekurangannya. Keinginan, kebutuhan, dan kekurangan seseorang berbeda-beda dengan orang lain, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sehingga, karena motivasinya itu berbeda intensitasnya, semakin sesuai komunikasi dengan motivasi seseorang, maka semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima baik oleh pihak yang bersangkutan. Dan sebaliknya, komunikasi akan mengabaikan suatu komunikasi yang tidak sesuai dengan motivasinya. Yang keempat, prasangka. Prejudice atau prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan terberat bagi suatu kegiatan komunikasi. Karena itu, orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar sangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Prasangka bukan saja dapat terjadi terhadap suatu ras, seperti sering kita dengar, melainkan 18 juta terhadap agama. Pendirian politik, pendek kata suatu perangsang yang dalam pengalaman pernah memberi kesan yang tidak enak. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah penyampaian pesan yang terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan si pengirim pesan. Komunikasi efektif merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pelaku komunikasi, di mana apa yang mereka sampaikan diterima sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan adanya komunikasi yang efektif, permasalahan mendasar dalam komunikasi seperti kesalahpahaman dan pesan-pesan yang tidak dapat diatasi. Permasalahan-permasalahan itu mungkin tidak dapat selamanya hilang, namun dapat diminimalisir seminim mungkin. Dengan begitu, pesan yang disampaikan lebih dapat diterima dengan baik. Teknik komunikasi efektif. Pertama, mengecek persepsi dengan pemberi pesan. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi verbal. Yang ketiga, melatih kemampuan komunikasi nonverbal. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Yang kelima, penyebutan nama dengan tepat. Yang keenam, berbicara dengan jelas. Yang ketujuh, memperhatikan tata krama dalam berbicara. Yang kedelapan, tidak banyak memuji diri sendiri. Manfaat dari
komunikasi efektif itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita membahas mengenai teknik komunikasi yang efektif, kita perlu memahami dulu apa sih manfaat dari komunikasi efektif itu. Berikut adalah manfaat dari komunikasi efektif. Yang pertama, pesan akan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, pesan dapat diterima sesuai dengan yang kita maksudkan dan kita harapkan. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Yang keempat, konflik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kelima, hubungan yang terjalin lebih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.